Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan dan sang ratu masih merongi Kampaan Laut Barat. Tepat tak lama kemudian, mereka berdua melihat Bahtera milik Dunia Taisu. Segera, Xiaoyan yang menggunakan avatar Yuan Shen pun langsung menuju Bahtera tersebut. Xiaoyan membabi buta membunuh para praktisi Taisu. Di sisi lain, di bintang yang sudah kacau, para penduduk di sana membuat pertahanan kekuatan jiwa karena kota mereka diserang oleh praktisi Taisu. Dan scene pun berganti. Sosok Ling Pei tidak akan pernah memaafkan pihak musuh, dan dia tidak ingin dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bisa dijelaskan ini. Seluruh benua roh ini dapat diserahkan, dan yang Ling Pei tempati adalah salah satu dari 5 benua besar. Akan tetapi, benua ini rupanya dapat dihancurkan oleh Dunia Taisu. Dan memang, di seluruh benua, semua makhluk hidupnya tidak pernah dilepaskan oleh pihak Dunia Taisu. Pada saat ini, terdengarlah suara gemuruh di sekitar, dan seluruh tanah pun bergetar. Hal ini membuat semua orang pun terkejut. Lalu, ternyata suara itu pun menjadi semakin keras, sehingga mata semua prajurit praktisi Taisu pun tertarik oleh suara tersebut. Kemudian, tepat ketika semua orang memperhatikan arah sumber suaranya, titik hitam pun muncul di ujung, dan ada lapisan gelombang udara muncul di belakangnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Semuanya, hati-hati, itu adalah musuh yang datang dari kejauhan, ucap salah satu praktisi Taisu. Seketika, lebih dari selusin prajurit praktisi Taisu bersiap untuk pertempuran. Mereka memegang senjata satu demi satu, dan bahkan tidak memperhatikan sosok Ling Pei lagi, melainkan semuanya berdiri siap lalu terfokus pada titik hitam yang bergegas. Dalam waktu singkat, titik hitam itu pun semakin dekat dan terus bergerak mendekat. Akan tetapi, yang mengejutkannya adalah kecepatannya sama sekali tidak melambat, dan titik hitam itu langsung menuju ke kerumunan. Semuanya, ayo menghindar, ucap praktisi Taisu itu sambil berteriak ketika melihat penjarahan titik hitam di depannya. Para praktisi Taisu itu pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tapi tentu saja semuanya sudah terlambat. Dengan ledakan yang sangat keras, lebih dari selusin orang pun langsung terguling. Lalu, armor yang rusak bertebarangan ke segala arah. Terlihat bahwa ada sesuatu yang tiba-tiba berhenti, dan sekujur tubuhnya dikelilingi oleh aura berwarna putih. Pada saat ini, sosok itu ternyata masih memegang mayat tanpa kepala di tangannya. Kemudian, dia dengan terampil menanggalkan armor dewa palsunya, tanpa gangguan apapun. Tentu saja, dia adalah Xiaoyan yang mengendalikan tubuh Yuan Shen. Mereka tidak memiliki jiwa. Bahkan, jika kamu meledakkan diri, itu hanyalah tindakan yang percuma, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dan ketika mendengar ini, pupil mata Ling Pei tiba-tiba menyusut. Sosoknya hanya berdiri diam, menatap Xiaoyan yang ada di depannya. Semuanya, ayo berkumpul dan bunuh dia dengan cepat, ucap salah satu praktisi Taisu. Ini, setelah para praktisi Taisu lainnya kembali tak sadar, Xiaoyan dan Ling Pei pun langsung terkepung oleh sosok yang banyak ini. Adapun mengapa sosok Xiaoyan memutuskan untuk datang ke sini, dia sadar bahwa bintang ini masih memiliki kehidupan. Jadi, Xiaoyan tidak punya pilihan selain bergerak dengan kecepatan penuh, karena tidak ada kekuatan jiwa pada setiap praktisi Taisu. Xiaoyan hanya bisa mencarinya dengan cara ini, dan untungnya rasa penasarannya membuahkan hasil. Setelah setengah lingkaran mengelilingi bintang, Xiaoyan tiba di salah satu benua roh. Lalu, di sisi lain, sebelum semua praktisi Taisu bisa bereaksi, Xiaoyan tiba-tiba melangkah keluar dengan banyak serangan dari para prajurit praktisi Taisu. Xiaoyan tidak mengelak sama sekali, dan dia langsung menggunakan metode serangan yang paling mendominasi. Seketika, puluhan praktisi Taisu itu pun dibuat tidak berdaya untuk menghadapinya, dan kepala mereka semuanya pun meledak. Sementara itu, Ling Pei yang ada di belakang Xiaoyan sudah membeku di tempat. Dia menyaksikan adegan tersebut dengan tidak percaya, dan siapapun pasti terkejut ketika melihat para praktisi Taisu yang misterius ini dengan mudahnya dikalahkan hanya dalam beberapa tarikan napas saja. Dari sudut pandang Ling Pei, kekuatan orang di depannya ini di luar imajinasinya. Sosok itu juga malah mengambil semua armor dewa palsunya tanpa tergesa-gesa, lalu berbalik untuk melihat sosoknya.
efek ramuan penyembuhan ini lumayan kuat. Ada juga ramuan untuk memulihkan kekuatan jiwa, ucap Xion sambil mendekati Ling Pe dan menyerahkan 2 botol giok kepada Ling Pe. Senior, kenapa kamu membantuku? Tanya Ling Pe sambil memandang Xiaoyan dengan heran. Dan ketika melihat wajah itu, Ling Pe benar-benar tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Meskipun tubuh Yuan Shen cukup mirip dengan tubuh utama, masih ada beberapa perbedaan. Belum lagi, sudah lama sejak kompetisi 10.000 dunia. Jadi, Ling Pe tidak ingat. Sementara itu, Xion juga memakluminya. Dalam ingatannya, mungkin hanya ada sosok tengkorak Jing Hui. Jika kamu menunda lebih lama lagi, diperkirakan semua rekan-rekanmu tidak akan mampu menahannya, ucap Xion sambil melihat ke arah kota. Dan di sana ada ribuan praktisi Tesu yang terus menekan formasi dengan serangan gila-gilaan. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh formasi semakin redup, dan sepertinya sudah mencapai batasnya. Ling Pe pun tiba-tiba bereaksi. Segera, Ling Pe pun menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Kalau begitu, dalam hal ini, aku ingin meminta bantuan senior. Selama senior dapat membantuku, junior ini rela memberikan segalanya, bahkan kematian, ucap Ling Pe. Kini, dia menyadari bahwa keselamatan dunia ini ada di antara sosok Xiaoyan, serta ratusan orang di dunia jiwa ini berharap besar kepada dirinya. Sampai saat ini, semua orang sudah berada di ambang keputusasaan, dan bahkan tidak ada yang mengharapkan keajaiban akan terjadi nantinya. Karena seluruh energi pada dunia roh ini telah diambil paksa. Jadi, itu hanyalah pertempuran antara binatang buas yang terperangkap. Dan hasil akhirnya hanya satu, yaitu kematian. Kamu bisa beristirahat di sini sebentar, lalu serahkan semuanya kepadaku, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Dan secara mengejutkan, dia setuju dengan sangat mudah, tanpa menunggu Ling Pe berbicara. Kemudian, Xiaoyan pun tiba-tiba menginjakkan telapak kakinya, dan segera menimbulkan hembusan angin yang sangat kencang. Lalu terlihat bahwa sosoknya bergegas pergi seperti kilatan cahaya lagi. Xiaoyan langsung bergerak ke tempat di mana sebagian besar praktisi Tesu itu berada. Sementara ketika melihat sosok ini, Ling Pe pun berusaha dengan keras untuk mengingatnya dan merasa bahwa wajahnya memang sedikit familiar. Tetapi dia masih tidak dapat mengingat kapan dia pernah bertemu dengan sosok lelaki tua yang begitu kuat ini. Di sisi lain, formasi besar di langit kota saat ini akhirnya benar-benar hancur. Ratusan orang yang ada di baliknya pun langsung melangkah maju, dan mereka bersiap untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, di tengah kerumunan, tinju Xion terus melambai, dan setiap gerakannya mengeluarkan suara ledakan. Sosoknya sudah dikelilingi oleh ribuan praktisi Tesu dalam sekejap mata, tetapi hanya pihak musuh yang terlihat. Meskipun ada banyak orang, para praktisi Tesu ini sudah dalam keadaan menyedihkan. Setelah terluka parah, setengah dari mereka tidak memiliki kepala atau perut. Mereka juga tertusuk dan semuanya sudah terluka parah. Sementara itu, setelah memulihkan kondisinya, Ling Pe sebenarnya mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia malah kembali menghampiri kelompoknya. Kenapa kamu kembali? Tanya Penglin yang wajahnya sudah tampak pucat, dan darah yang meluap dari sudut mulutnya belum mengering. Sekarang, dia kelelahan secara fisik dan mental. Baik jiwa maupun raganya juga telah mencapai batasnya. Aku dicegat dalam perjalanan. Kau tahu, memang tidak mungkin untuk melarikan diri dalam situasi seperti ini. Tapi, untungnya seorang senior membantuku, ucap Ling Pe, dan sosok Penglin pun terkejut bukan main. Senior? Apakah senior ini adalah teman lama dari benua jiwa merah? Jadi, jangan bilang dialah yang sedang dihajar oleh makhluk-makhluk misterius di sana. Tanya Penglin yang cukup bingung, karena tiba-tiba ada bala bantuan. Namun, sebelum invasi dunia dimulai, semua kultivator di benua lain telah melarikan diri atau harus merelakan tempat tinggal mereka sejak lama dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Jadi, wajar jika Penglin terkejut karena ternyata masih ada orang yang bersedia membantunya di saat krisis seperti ini. Dan Penglin yakin bahwa pasti ada hubungannya dengan benua roh ini. Aku tidak memiliki kesan tentang senior ini. Tetapi, aku pasti mengenal sebagian besar senior yang memiliki hubungan baik dengan benua roh. Tapi, aku benar-benar tidak mengingat siapa senior ini,
ucap Ling Pei sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dan sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pertempuran di langit. Ada ribuan orang yang mengepung satu orang. Meskipun pasukan praktisi Taesu ini terlalu banyak, sepertinya sosok Choyan tidak merasa keberatan. Dan dia masih mengayunkan tinjunya dengan anggun. Bahkan, meski ada banyak orang, tetapi ketika serangan mereka mengalir seperti hujan deras, sosok Choyan ternyata tetap tidak bergerak. Sungguh, kekuatan fisiknya begitu mengerikan, gumam Penglin yang tengah terfokus pada sosok Choyan. Tetapi, setelah kata-katanya ini jatuh, ia tiba-tiba terbatu, dan darah pun kembali keluar dari sudut mulutnya. Jelas, mereka sudah kehabisan semua perbekalan dan menghabiskan semua ramuan yang bisa digunakan, termasuk pil sumber energi untuk pemulihan yang semuanya sudah sangat menipis. Semua sumber daya di bintang ini sudah dirampas oleh dunia Taesu dan telah direduksi menjadi bintang sampah. Tanpa gelombang energi kehidupan, mereka tidak mungkin pulih dari kerusakannya jika hanya mengandalkan vitalitas antara langit dan bumi. Hei, Penglin, ini adalah pil penyembuhan yang diberikan oleh senior itu, ucap Ling Pei sambil mengeluarkan telapak tangannya dan memegang erat 2 botol giok dari Choyan. Adapun pil di dalam botol giok itu, dia belum mengkonsumsinya. Ramuan ini untukmu saja, tampaknya kamu lebih membutuhkannya daripada diriku, ucap Ling Pei sambil mengangguk. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah yang paling mungkin untuk bertahan hidup, meskipun tanpa meminum ramuan. Jadi, keputusannya ini adalah yang terbaik. Di masa lalu, sejak lahir, Ling Pei telah menikmati sumber daya yang agung, dan dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini. Tapi, karena pengejaran jangka panjang dari pihak musuh, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan pun mau tidak mau harus dikonsumsi. Bahkan sekarang, meskipun Choyan telah menarik semua pasukan praktisi Taesu untuk mengepung dirinya, tanpa perbekalan dan sumber daya, sangat sulit untuk pulih dari luka-lukanya. Ada begitu banyak orang yang mengenakan armor aneh. Tidak peduli seberapa kuat orang ini. Di bawah pengepungan seperti itu, aku khawatir konsumsi energinya akan sangat besar, ucap Penglin yang terus memandang Choyan dengan sangat serius. Ling Pei pun mengangguk. Memang, meskipun dia telah melihat kekuatan Choyan yang mendominasi, tetapi ketika melihat begitu banyak praktisi Taesu yang terus-menerus melancarkan serangan, Ling Pei juga mulai merasa tidak yakin. Hanya saja, dengan berlalunya waktu, mata Penglin dan Ling Pei berangsur-angsur melebar. Kelompok praktisi Taesu yang awalnya mengepung itu kini mampu dihabisi, dan ratusan mayat pun menumpuk di bawah. Sehingga mereka mulai ketakutan dan berpikir untuk mundur. Sementara itu, bukannya kelelahan, kecepatan Choyan malah meningkat tajam. Tinju Choyan terus mengalir seperti hujan deras. Choyan segera mempercepat kecepatan serangannya lagi. Energi dan darah yang kuat di tubuhnya pun langsung meletus. Saat ini, ribuan orang sudah dibunuh oleh Choyan. Hanya kurang dari 1000 yang tersisa. Choyan terus berpindah-pindah, sampai kemudian ia pun berhasil membunuh praktisi Taesu terakhir. Di sisi lain, di bawah pandangan aneh Penglin dan Ling Pei, Choyan mulai menjarah mayat praktisi Taesu ini dengan kecepatan tinggi dan menanggalkan semua armor dewa palsunya. Bala bantuan dari pihak dunia Taesu akan segera kembali, ucap Choyan yang tiba-tiba datang ke tempat Ling Pei dan Penglin berada. Detik berikutnya, Ling Pei dan Penglin pun mengangguk. Mereka tidak berani bertanya lebih lanjut dan segera mengikuti sosok Choyan. Kalian semuanya harus pergi, meninggalkan kehampaan ini, dan mengambil bahtera untuk melarikan diri. Dengan fakta bahwa musuh datang ke sini, itu berarti invasi mereka sudah mencapai ujung kehampaan Laut Barat, ucap Choyan sambil menyerahkan 2 cincin penyimpanan kepada Ling Pei. Di dalam cincin itu ada ramuan penyembuhan dan ramuan kekuatan jiwa. Gunakan itu untuk menyembuhkan semuanya, ucap Choyan sambil tersenyum, dan Ling Pei pun menerimanya dengan ragu. Mengapa senior ingin kami mengambil alih bahteranya? Ini benar-benar membuat hatiku merasa tidak nyaman, ucap Ling Pei sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengingatku atau tidak, tapi apakah kamu ingat dengan kompetisi 10.000 dunia? Tanya Choyan yang terus tersenyum. Mata indah Penglin pun lalu tertuju pada sosok Choyan. Dan setelah Choyan berbicara, Penglin pun segera membuka matanya lebar-lebar. Kamu adalah pemimpin tim pelas itu, ucap Penglin sambil berteriak. Dan memang, baginya wajah Choyan terasa sedikit familiar. Tapi, dia masih tidak yakin pada awalnya.
kamu memiliki ingatan yang baik. Kalau begitu, jangan basa-basi lagi. Kamu akan membawa bahtera itu dan pergi untuk cepat dari kehampaan ini, ucap Xiaoyan dengan tegas. Bagaimanapun juga, jangan berhenti dan tinggalkan kehampaan Laut Barat ini sesegera mungkin. Mereka datang dari dunia asing dan telah menguasai seluruh wilayah ini. Aku akan tetap tinggal di sini untuk memberi kalian waktu, ucap Xiaoyan kembali. Tapi jika kamu tetap tinggal di sini, kamu akan dihabisi oleh mereka, ucap Ling Pei dengan cemas. Namun memang, meskipun mereka telah berpapasan di kompetisi 10.000 dunia, Xiaoyan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan satu sama lain. Bukan seperti itu, aku bermaksud untuk melindungi diriku sendiri, dan kita akan bertemu lagi ketika kita memiliki kesempatan, ucap Xiaoyan yang wajahnya kini tampak suram. Dan dalam sekejap mata, mereka pun sudah sampai pada ujung kehampaan. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya, ucap Ling Pei sambil menangkupkan kedua telapak tangannya dengan erat. Jelas, jika bukan karena bantuan Xiaoyan, merekalah yang akan berubah menjadi mayat. Cepatlah pergi, jangan biarkan mereka datang ke sini, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Dan setelah mengirimkan mereka berdua ke bahtera, sosok Xiaoyan pun langsung berpindah. Di sisi lain, sambil menggetakkan giginya, Peng Lin tidak ragu-ragu lagi, dan dia pun segera mengarahkan bahtera untuk meninggalkan kehampaan dengan cepat. Kemudian, ketika menyaksikan sosok Xiaoyan pergi, Peng Lin sudah mengingatnya dengan kuat di dalam benaknya. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia harus membalas anugerah Xiaoyan karena sudah menyelamatkan hidupnya dengan nyawanya. Tentu saja, apa yang diselamatkan bukan hanya hidup mereka, tetapi juga garis keturunan terakhir dari benua roh. Apakah tim yang dia maksud sama dengan sosok kerangka dari tim Peles itu? Gumam Ling Pei di dalam hatinya. Pada saat ini, jarak dari bintang pun semakin jauh, dan Ling Pei baru menyadari bahwa Xiaoyan tampak akrab, tetapi dia sepertinya tidak memiliki wajah ini di dalam ingatannya. Namun, penampilannya sepertinya telah berubah ketika menjadi pemimpin tim Peles itu. Pada saat itu, dia hanyalah seorang dosian, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan tumbuh begitu cepat, ucap Peng Lin sambil mengangguk. Saat ini wajahnya masih pucat. Baru saat itulah Ling Pei sadar dan dia pun mulai membuka telapak tangannya, di mana ada cincin yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Segera Ling Pei pun memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin itu untuk melihat apa isinya. Namun, dia langsung terkejut karena ada ribuan pil penyembuhan dan hampir 100.000 pil energi. Jelas, sumber daya ini mampu membuat Ling Pei dan Peng Lin tidak pernah menduganya. Lagi pula, di masa-masa sulit seperti itu, sumber daya adalah hal yang sangat penting. Padahal, mereka hanya bertemu di kompetisi 10.000 dunia. Akan tetapi, Xiaoyan malah membantu mereka dengan cara ini. Aku ingat bahwa nama orang ini tampaknya adalah Xiaoyan, dan dikatakan bahwa dia diburu oleh aliansi Dewa Abadi. Tapi tanpa diduga, setelah diburu oleh kekuatan besar seperti aliansi Dewa Abadi, dia masih bertahan hidup sampai sekarang dan menjadi sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi, aku khawatir dunia akan kacau balau, ucap Peng Lin. Jika kita dapat melarikan diri dari kehampaan kali ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan jiwa ke tahap yang lebih tinggi. Dan kita harus membuat penyerbuan yang bernama dunia Taistu itu harus membayar harganya, ucap Peng Lin sambil berteriak. Kemudian sosok Peng Lin pun menggigit bibirnya setelah beberapa saat, dan rongga matanya pun menjadi lebih cerah. Sebelumnya, dia datang ke sini dengan sukacita dan tidak pernah ada air mata. Karena dia adalah pemimpin di sini, jadi dia berpura-pura untuk menjadi kuat. Dengan adanya fakta bahwa benua roh telah dihancurkan hingga saat ini, bukan hanya dia, orang-orang dari benua tersebut di bahteranya, semuanya juga sangat mengherankan hal ini terjadi. Padahal, benua roh adalah salah satu benua yang paling hebat di seluruh kehampaan Laut Barat. Bahkan, identitas dan nama ini adalah simbol kekuatan. Tapi ternyata, itu masih tidak bisa lepas dari kehancuran. Peng Lin dan Ling Pei juga sudah menyaksikan kerabat dan pasangan mereka mati dengan mata kepalanya sendiri. Sebelumnya, karena mereka terus melarikan diri, tampaknya kesibukan tersebut mampu membuat hati mereka mati rasa untuk sementara waktu. Namun, ketika suasananya mereda, perasaan menyakitkan itu pun datang kembali. Ternyata, saat aku merasa sedih, hati ini benar-benar sakit. Ini sungguh sangat menyakitkan, gumam Ling Pei.
Lalu, setelah mereka berdua mengkonsumsi ramuan dari Shoyan, penampilan mereka pun berangsur membaik. Hanya saja, ketenangan ini hanya sebentar, dan mereka segera bertemu lagi dengan para praktisi Taesu yang mengejar. Kita harus melarikan diri, pria bernama Shoyan itu berkata bahwa selama kita mampu meninggalkan wilayah Laut Barat, nyawa kita bisa diselamatkan. Jadi, kita harus pergi, ucap Penglin dengan tegas. Kita tidak bisa mati begitu saja. Balas dendam kampung halaman kita harus dilakukan, apapun yang terjadi, ucap Penglin kembali. Saat ini, di laut kehampaan yang luas, batara yang mereka tempati terus bergoyang dan bergerak pergi dengan susah payah, hanya untuk mencoba melarikan diri dari neraka yang terus mendekati. Sementara itu, setelah memastikan bahwa Ling Pe dan yang lainnya telah pergi, Xion sendiri tidak terus berada di bintang ini. Itu karena begitu pasukan dunia Taesu menguncinya, dia mungkin akan menghadapinya. Bukan hanya ribuan orang, pasti akan ada lebih banyak praktisi Taesu yang mengepungnya. Tentu saja tidak bijaksana bagi Shoyan untuk menghadapi mereka semua secara langsung. Jadi, dia ingin menghabisinya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia langsung meninggalkan bahtera itu, karena bahtera itu terlalu besar dan akan sangat mudah untuk dikunci. Akan tetapi, jika dirinya bersembunyi di lautan kehampaan dengan tubuh fisiknya sendiri, maka sangat sulit untuk menemukannya di lautan kehampaan yang luas ini. Lagi pula, ini bukan dunia Suanyin, jadi Shoyan dapat bergerak bebas di sini. Dengan rencana seperti itu, mencari Shoyan di laut kehampaan akan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Kini, perilaku Shoyan sudah memicu kemarahan pihak dunia Taesu hampir seketika. Pada saat bala bantuan dunia Taesu tiba, Shoyan tidak lagi berada di bintang yang hampir mati itu. Di sana, hanya menyisakan beberapa bahtera dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Semua armor dewa palsunya sudah diambil oleh Shoyan. Memang bukan aneh jika membunuh para praktisi Taesu ini. Akan tetapi, jika sudah mengambil semua armor dewa palsunya, Shoyan jelas sudah langsung menyentuh batas pihak dunia Taesu. Padahal, dunia Taesu dengan panik membuat armor kuat tersebut demi memperluas pasukan dan kekuatannya. Namun, pada saat seperti itu, Shoyan tidak hanya membunuh banyak pasukan dunia Taesu, tetapi dia juga mengambil semua armornya tanpa rasa bersalah. Di sisi lain, pihak dunia Taesu sebenarnya tidak peduli jika prajuritnya banyak yang mati. Bagaimanapun juga, semuanya itu bisa dilahirkan kembali. Tapi, hal itu tidak berlaku untuk armor dewa palsu. Bahan untuk membuat armor dewa palsu sangatlah langka, dan stoknya pun lebih terbatas. Jadi, kehilangan armor dewa palsu ini akan langsung memicu kemarahan dunia Taesu. Tentu saja, secara alami, berita tentang dijarahnya armor oleh seseorang akan mudah menyebar ke telinga orang-orang yang ada di dalam markas istana. Tampaknya, berita yang diberikan oleh Ki Langit itu benar. Baiklah, segera kirimkan semua bala bantuan di daerah sekitar. Orang ini harus ditemukan, dan dia harus dilenyapkan dengan segala cara, ucap wanita berambut merah itu sambil berteriak. Wajahnya sudah membeku, dan hal ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Pada saat ini, di batara tempat Shoyan berada, dia sudah tiba di sebuah bintang, dan itu adalah tempat formasi teleportasi kedua. Hanya saja, setelah memasuki bintang ini, Shoyan sendiri tidak bisa menyelamatkannya lagi. Itu karena bintang ini sudah diinvasi oleh dunia Taesu. Bau kematian pun langsung menyelimuti seluruh bintang, dan tak terhitung banyaknya jiwa yang tak berdosa yang sudah bertebaran. Shoyan sendiri sudah membuka matanya, dan meskipun dia harus mundur, dia tetap memilih untuk bergerak. Beri aku waktu, aku memang tidak bisa mengendalikan seluruh kehampaan di wilayah Laut Barat ini. Tetapi, jika aku bertemu dengan mereka, semua praktisi Taesu ini akan mati. Tidak peduli bagaimanapun caranya, ucap Shoyan dengan penuh amarah. Kemudian, dengan satu langkah, sosok Shoyan pun sudah bergerak keluar sambil memegang penguasa berat. Shoyan bergegas keluar dengan posisi yang mendominasi. Dia melesat langsung ke tempat di mana sebagian besar pasukan dunia Taesu berkumpul. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli kertas karton untuk dijadikan topi. Kalau udah nonton, paling enak sambil minum kopi.一旦被他们锁定
擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。